Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Happy Dale. Kembali lagi di channel saya. Nah teman-teman, untuk live streaming kali ini aku mau jelasin tentang cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi BPJS Ketenagakerjaan itu atau bisa kalian sebut JHT, Jaminan Hari Tua, itu bisa dicairkan. Dan cara untuk mencairkannya itu ada dua. Di antaranya itu bisa pakai lapak asik dan juga bisa menggunakan JMO. Nah, kalian pasti pas mau cairin itu bingung kan kalian mau cairin di mana? Nah, teman-teman, jadi aku mau jelasin nih di sini apa aja sih syaratnya mau cairin di lapak asik atau syaratnya mau cairin di JMO. Nah, untuk yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu yang mencairkan di JMO. Jadi teman-teman, ada 3 syarat utama yang harus kalian penuhi kalau kalian mau cairin di JMO. Nah, jadi syarat yang pertama itu kalian saldonya harus di bawah 10 juta. Jadi kalau misalkan saldo kalian di atas 10 juta itu udah pasti kalian harus cairinnya itu di lapak asik. Nah, syarat yang kedua yaitu kalian harus sudah melakukan pengkinian data. Nah, kalau misalkan kalian sudah melakukan pengkinian data, maka nanti otomatis sudah bisa melakukan pencairan. Nah, yang ketiga ini adalah sudah nonaktif. Jadi kalau misalkan kalian kartunya sudah nonaktif, baru kalian bisa mencairkan. Nah, tapi aku juga di sini mau jelasin apa saja sih kendala dari 3 syarat utama ini. Jadi banyak banget sih dari kalian yang komen atau cerita tentang masalah yang kalian hadapi di saat pencairan BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi JMO. Nah, yang pertama itu saat saldo. Syarat yang pertama yaitu akumulasi saldo. Banyak banget dari kalian yang tanya, misalkan, "Kak, bisa nggak ya saldo saya di atas 10 juta, mau dicairin lewat JMO jadi sebagian-sebagian." Nah, teman-teman, nggak bisa ya. Jadi kalau kalian mau mencairkan di JMO itu saldonya memang akumulasi seluruhnya. Misalkan kalian punya 5 KPJ nih. Nah, akumulasi seluruh KPJ tersebut itu harus di bawah 10 juta. Misalnya kisaran 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta gitu. Jadi harus di bawah 10 juta pokoknya gitu. Jadi kalau di atas sudah pasti kalian nggak bisa melakukan pencairan BPJS Ketenagakerjaan di JMO gitu. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua yaitu kalian sudah melakukan pengkinian data. Nah, banyak banget permasalahan yang timbul saat melakukan pengkinian data di JMO ini. Nah, syarat yang pertama, salah satu contohnya itu misalnya saat melakukan memasuki nomor KPJ. Jadi saat melakukan pengkinian data ternyata kalian harus memasukkan nomor KPJ. Nah, ternyata pas dimasukin nomor KPJ yang kalian miliki itu salah karena memang misalkan di atasnya juga sudah ada kodenya ya, misalkan 19 bintang-bintang belakangnya berapa kayak gitu. Jadi otomatis kalian itu harus mencari nomor KPJ tersebut gitu. Jadi ini permasalahan yang sering muncul saat kalian melakukan pengkinian data, di mana ternyata KPJ yang kalian miliki ini tidak sesuai gitu. Jadi itu tuh bukan tidak sesuai, tapi ada KPJ lain yang harus kalian tambahkan saat melakukan pengkinian data gitu. Itu biasanya karena misalkan kalian mau melakukan pencairan nih tahun 2022. Nah, KPJ yang kalian punya itu tahun 2021, misalkan depannya 21. Nah, ternyata pada saat tahun 2015 misalkan kalian itu sebenarnya punya KPJ tapi kalian nggak tahu, atau misalkan biasanya itu yang terjadi, banyak yang cerita itu pihak perusahaan yang tidak memberitahu terkait dengan KPJ yang didaftarkan gitu. Jadi otomatis kalian harus mencari KPJ yang dulu gitu. Nah, bisa mengetahui KPJ yang satu lagi itu kalian bisa tinggal langsung aja datang ke BPJS Ketenagakerjaan cabang terdekat. Kalian ceritain aja kalau kalian mau melakukan pengkinian data di JMO, tapi ternyata nomor KPJ-nya itu
harus memasukkan nomor KPJ lain gitu, sedangkan kalian nggak ada atau nggak punya. Nah, nanti biasanya itu pihak BPJS bakal kasih tahu perusahaan mana yang emang punya yang KPJ-nya itu yang nggak ada di kalian gitu. Jadi nantinya kalian harus memperlihatkan bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa kalian pernah bekerja di perusahaan tersebut. Misalkan kalian bekerja di perusahaan A gitu ya. Nah, pasti pihak BPJS akan meminta syarat-syarat seperti ID card atau misalkan slip gaji, foto saat pakai seragam perusahaan, atau misalkan pokoknya yang berkaitan dengan perusahaan gitu, bahwa buktinya bahwa kalian memang benar-benar pernah bekerja di perusahaan tersebut, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu salah satu cara yang bisa kalian lakukan saat kalian tidak ada KPJ-nya gitu. Jadi kalian nggak tahu KPJ-nya itu di mana, kayak gitu. Nah, itu biasanya permasalahan yang pertama, yaitu terkait dengan nomor KPJ yang tidak kalian punya. Nah, lalu yang kedua di sini adalah saat melakukan verifikasi biometrik. Nah, verifikasi biometrik ini melakukan verifikasi biometrik terhadap biasanya wajah, itu selfie. Jadi jadi aplikasi itu memverifikasi wajah kalian gitu, bahwa yang mencairkan itu memang benar kalian. Tapi saat proses itu biasanya terjadi permasalahan. Yang pertama ini sering muncul adalah gagal verifikasi biometrik. Nah, gagal verifikasi biometrik ini bisa disebabkan dari beberapa macam hal, beberapa alasan. Di antaranya adalah kualitas HP yang kurang memadai, lalu juga kualitas memori HP yang tidak memadai. Kayak gitu, itu permasalahan yang sering muncul. Nah, ini salah satunya nih, ada yang komen dari Kak, verifikasi biometrik aku gagal, terus keterangannya suruh telepon kantor cabang BPJS terdekat, telepon malah gak pernah diangkat. Solusinya gimana nih Kak? Jadi biasanya itu diminta untuk telepon kantor BPJS itu karena verifikasi biometrik kakak itu gagal. Jadi kalau sudah melakukan 3 kali verifikasi biometrik, nah ternyata gagal, biasanya ada notifikasi saat melakukan verifikasi biometrik kembali bahwa kakak harus menghubungi BPJS kantor cabang terdekat. Nah, saran aku kalau kakak mau buka blokirannya tersebut, kakak langsung datang aja ke BPJS cabang. Kalau misalkan lewat telepon, itu memang slow respon gitu, karena mungkin dari pihak BPJS cabangnya juga memiliki banyak kerjaan gitu ya. Jadi saran aku, kakak boleh datang aja langsung ke BPJS, ke tenaga kerjaan cabang terdekat, supaya dibuka blokirannya gitu. Jadi minta pihak BPJS untuk buka blokiran. Jadi nanti kakak bisa melakukan verifikasi biometrik kembali gitu. Jadi meskipun udah diblokir, tetap bisa dibuka oleh BPJS cabangnya. Nah, itu sama permasalahannya nih sama yang komen ini dari Erki Kamari gitu. Jadi itu salah satu permasalahan yang sering muncul juga. Jadi sarannya buat kakak bisa datang aja ke BPJS cabang terdekat, bilang kalau Bapak atau Ibu, saya mau melakukan pembukaan blokir untuk verifikasi biometrik yang gagal. Jadi nanti otomatis akan dibuka, dan kalau misalnya mau melakukan verifikasi biometrik kembali, nantinya kalian bakal bisa gitu ya. Jadi itu salah satu caranya supaya kalian bisa melakukan verifikasi biometrik juga.